Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai etika bisnis dalam perspektif agama. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Enda Hairunisa, Tania Margareta, dan Wafi Ulima Sahada. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami hubungan antara etika bisnis dan agama. Kita langsung mulai aja ya. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Edward Bernard Tyler dikutip dari Seven Theories of Religion tahun 1996, karya Daniel L. Pals. Definisi agama adalah kepercayaan seseorang terhadap makhluk spiritual, misalnya roh, jiwa, dan hal-hal lain yang punya peranan dalam kehidupan manusia. Sedangkan menurut James George Frazer, dalam bukunya berjudul The Golden Path, cenderung sepakat dengan Tyler. Namun, ia membedakan sihir dengan agama. Menurutnya, agama adalah keyakinan bahwa dunia alam dikuasai oleh satu atau lebih dewa dengan karakteristik pribadi dengan siapa bisa mengaku, bukan oleh hukum. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Etika dalam pandangan Magnus Suseno adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk menyelesaikan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik. Itulah sebabnya mengapa justru kaum agama diharapkan betul-betul memakai rasio dan metode-metode etika. Tetapi sebaliknya, memutlakkan etika tanpa agama adalah berbahaya. Ini yang dikatakan A. Sudirja SJ bahwa etika bisa merendahkan atau cenderung mengabaikan kepekaan rasa, kehalusan adat kebiasaan, konvensi sosial, dan sebagainya. Bahkan bahaya formalisme bisa terjadi. Berpikir baik buruk secara moral tetapi tidak mampu menjalankannya. Etika bisa menjadi ilmu yang kering dan mandul yang mempunyai kebenaran tetapi kurang mampu dilaksanakan. Dalam agama Islam sendiri, etika yaitu mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan mulia, serta meluruskan perbuatan manusia sebagai upaya memanusiakan manusia. Lalu dalam Kristen, etika yaitu bertugas untuk menyelidiki, mengoreksi, mengontrol, dan mengarahkan tentang mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tolak ukur untuk melakukan perbuatan baik bersumber pada titah Yesus Kristus, di mana landasan untuk berbuat baik tertuang dalam hukum Taurat. Dalam Katolik, etika yaitu teologi moral meliputi ajaran sosial, etika medis, etika seksual, dan berbagai doktrin Gereja Katolik Roma terhadap kebijakan moral dan teori moral individu. Etika dalam agama Hindu dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tata nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan manusia, mengenai apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Sehingga dengan demikian akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai dalam kehidupan manusia. Etika dalam agama Buddha. Secara tradisional, didasarkan pada perspektif Sang Buddha,
atau makhluk lain yang mengikutinya. Petunjuk moral termasuk dalam kitab suci agama Buddha atau diturunkan melalui tradisi. Landasan etika Buddha bagi orang awam adalah Pancasila. Tidak membunuh, mencuri, berbohong, pelecehan seksual, atau meminum minuman keras. Selanjutnya ada etika Konghucu, dikenal dengan kata Li. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan sesama manusia, terutama dalam lingkungan kekeluargaan, dan supaya dapat mewujudkan keharmonisan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, apa sih hubungan etika dan agama? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa etika dan agama adalah dua hal yang tidak harus dipertentangkan. Antara etika dan agama adalah dua hal yang saling membutuhkan, atau dalam bahasa Sudiarja, agama dan etika saling melengkapi satu sama lain. Agama membutuhkan etika untuk secara kritis melihat tindakan moral yang mungkin tidak rasional. Sedangkan etika sendiri membutuhkan agama agar manusia tidak mengabaikan kepekaan rasa yang ada dalam dirinya. Etika akan menjadi berbahaya ketika memutlakkan rasio, karena rasio bisa merelatifkan segala tindakan moral yang dilihatnya, termasuk tindakan moral yang ada pada agama tertentu. Hubungan etika dan agama akan membuat suatu keseimbangan di mana agama bisa membantu etika untuk tidak bertindak hanya berdasarkan rasio dan melupakan kepekaan rasa yang ada dalam diri manusia. Pun etika dapat membantu agama untuk melihat secara kritis dan rasional tindakan-tindakan moral. Bahwa agama adalah salah satu hal yang membuat kita menjadi sadar betapa pentingnya etika dalam kehidupan manusia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan manusia yang berbeda-beda agama tanpa ada etika di dalamnya. Selain itu, kebenaran mungkin justru akan menjadi sangat relatif, karena kebenaran moral hanya akan diukur dalam pandangan agama kita. Di luar agama kita, maka tidak ada kebenaran. Etika dapat dikatakan telah menjadi jembatan untuk mencoba menghubungkan dan mendialogkan antara agama dan agama. Kita dapat mengatakan bahwa etika secara filosofis menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan beragama, khususnya bagi negara-negara yang majemuk seperti Indonesia. Etika secara rasional membantu kita untuk mampu memahami dan secara kritis melihat tindakan moral agama tertentu. Kita tidak mungkin menggunakan doktrin agama kita untuk melihat dan menganalisis agama tertentu. Etika hadir untuk secara rasional membantu manusia memahami tindakan moral yang dibuatnya. Maka tentu saja etika tetap menjadi penting dalam kehidupan manusia. Karena etika tidak akan terikat pada apakah agama ada atau tidak. Etika akan tetap ada dalam hidup manusia selama manusia tersebut masih menggunakan akal sehatnya dan rasionya dalam kehidupannya. Sekalipun manusia menjadi ateis, etika tetaplah dibutuhkan oleh mereka yang tidak mengenal agama. Manusia membutuhkan keduanya, yaitu agama dan etika. Karena sebagai makhluk yang religius, yang dimampukan berefleksi terhadap hidupnya, maka manusia membutuhkan rasio untuk memahami kebenaran. Sebagai makhluk rasional yang membedakannya dari makhluk lain,
maka dia membutuhkan spirit religiositas, sehingga dia bertindak berdasarkan rasa, dan dia ada untuk kebaikan manusia, dan tidak menjadi makhluk yang egois, yang melupakan eksistensi sosialnya, serta tidak hanya menjadi makhluk yang moralis atau humanis, tetapi benar-benar melekat dalam dirinya sebagai makhluk yang religius dan rasional. Jadi, itulah video pembahasan dari kelompok kami mengenai etika bisnis dalam perspektif agama. Jika masih ada yang kurang, kami memohon maaf. Terima kasih.